Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Sejak MotoGP Misano 2 kemarin, WITU sepakat untuk mensponsori tim RNF Racing Yamaha. Saat ditanya bagaimana kronologi sampai mensponsori RNF Racing, kepada Speedweek, Matteo Ballerin bos WITU menceritakan, "Saya sudah mengenal Fabio Quartararo sejak di Mark VDS. Saya menjadi juara dunia Moto2 bersama Morbidelli tahun 2017. Setahun kemudian mereka mengemudi dengan Joan Mir dan Alex Marquez, jadi saya menerimanya. Namun di tahun 2018, ada masalah di Mark VDS, kemudian kami beralih ke Petronas Yamaha dengan Franco Morbidelli. Tahun 2021, saya berinvestasi di tim VR46 Moto2 dan dengan Luca Marini di tim VR46 Ducati MotoGP. Saat Razlan Razali mengumumkan tim baru Yamaha RNF untuk musim 2022, dan Petronas tidak memperpanjang kontraknya, saya adalah orang pertama yang dipanggil dan ditanya oleh tim. Kemudian saya berpikir, mengapa tidak? Danilo Petrucci akan mengikuti Rally Dakar untuk KTM pada musim 2022. Setelah 10 tahun membalap di MotoGP yang sulit, pembalap Italia itu mengakhiri karirnya di kelas utama pada hari Minggu di Valencia. Dalam wawancara dengan Speedweek minggu lalu, Petrucci sangat emosional pada hari Minggu dan menahan air mata sampai beberapa kali. "Itu sangat bagus, ketika saya memarkir motor di grid sebelum start, saya benar-benar ingin menghindari tangisan. Kemudian semua orang yang pernah bekerja dengan saya datang kepada saya. Termasuk dari Ducati dan KTM, mereka memberikan ucapan selamat kepada saya. Akhirnya, Jack Miller memiliki kesempatan untuk kembali ke negara asalnya Australia untuk pertama kalinya sejak Januari. Dikutip dari Tutomotori Web, dari 3 hingga tanggal 5 Desember dikabarkan dia akan membalap dengan Panigale V4R 2021 di kejuaraan Superbike Australia, ASBK. Saya sangat menantikan final ASBK. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan dari Ducati yang mengizinkan saya memanfaatkan kesempatan ini di tengah jadwal kami yang padat. Saya sangat menantikan balapan di depan para penggemar Australia setidaknya sekali tahun ini. Ini adalah hak istimewa dan kehormatan yang luar biasa, itu akan menjadi fantastis. Saya berharap dapat melihat semua orang di sana." Pensiunnya Valentino Rossi musim ini, membuat semua orang khawatir akan masa depan MotoGP di masa yang akan datang. Kepada Corse di Moto, Alex Espargaro mengungkapkan kekhawatirannya. "Saya ingin berpikir bahwa Valentino telah meninggalkan MotoGP. Kita bisa hidup tanpa dia, bahkan jika itu akan sangat sulit. Sekarang kami berkeliling dunia dan 80% orang bersorak untuknya. Kami membagi 20% lainnya di antara lebih dari 55 pengemudi yang tersisa. Jadi itu akan sulit, tetapi kami memiliki sekelompok pembalap muda yang bagus, seperti Fabio Quartararo. Dia adalah pembalap dengan banyak pengikut, dia cepat, kompetitif, serta ramah. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown." Dikutip dari Motosan, Valentino Rossi kembali ke Tafulia setelah akhir pekan yang tak terlupakan di Valencia.
Alberto Tebaldi mengungkapkan bahwa Rossi meninggalkan banyak warisan di MotoGP, walaupun ia telah meninggalkan MotoGP. Dia memiliki kedermawanan olahraga yang luar biasa, tidak seorang pun selama karirnya memberikan segalanya kepada orang lain seperti yang dia lakukan. Dia meninggalkan warisan yang besar, jadi seolah-olah dia tidak meninggalkan olahraga ini, dia meninggalkan banyak hal dan akan terus memberi banyak hal. Alex Rins bukanlah pembalap baru di MotoGP. Dia sudah menjalani musim kelimanya di MotoGP dengan tim Suzuki. Diketahui dia sudah naik ke kelas di MotoGP dari tahun 2017. Saat ini, posisinya di klasemen pebalap, menduduki posisi ke-13 dengan 99 poin. Itu merupakan bencana besar baginya karena mungkin saja dia bisa dipecat di musim 2023. Dikutip dari Tutomotoriweb, kegagalan Alex Rins banyak terjadi karena harus mengalami crash saat akhir balapan. Sejak balapan pertama, dia sudah menunjukkan ketidaksabaran dan kegugupan yang tak terkendali. Seperti di GP Portugal pertama contohnya, ketika dia berjuang untuk kemenangan, sialnya, dia harus mengalami crash saat menyisakan 5 lap. Dan itu harus dia ulangi pada beberapa balapan, tidak terkecuali GP penutup di Valencia. Satu-satunya pencapaian terbaiknya musim ini adalah di GP Silverstone. Dia berhasil naik podium di posisi ketiga. Untuk musim 2022 ini, Alex Rins harus melakukan yang terbaik dan menebus semua kesalahannya. Jika tidak, masa depannya bisa bergeser ke tempat lain. Setelah mengalami gegar otak beberapa waktu lalu, Marc Marquez akhirnya memperlihatkan dirinya di akun Twitter pribadinya dengan caption "Walking". Dikutip dari Speedweek, Dr. Claudio Costa yang pernah menjadi kepala klinik untuk MotoGP, memberikan pendapatnya, sehubungan kondisi Marquez terkini. Proses penyembuhan masalah penglihatan di tahun 2011 bisa dijadikan referensi untuk proses penyembuhan yang sekarang. Kita tahu bahwa Mick Doohan selalu memotivasi kepada Marc Marquez. Jadi secara psikologis, jika dia mencintai Doohan, maka dia bisa merasa sembuh dan melakukan hal-hal yang dia lakukan sebelumnya, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, Marc juga memiliki keuntungan besar bahwa dia tahu di mana dia melakukannya dengan sangat baik di tahun 2011. Nasib Marc Marquez di MotoGP masih belum pasti, setelah kasus baru diplopia yang dialaminya. Kepada Corse di Moto, Alberto Puig, manajer tim Honda mengungkapkan absennya Marc Marquez di tes Jerez menjadi beban berat bagi tim. Mengingat umpan baliknya akan terbukti sangat penting untuk perkembangan RC213V tahun depan. Tes Jerez adalah kesempatan terakhir bagi semua merek untuk menyiapkan paket tes Sepang. Honda akan terus mengerjakan motornya untuk tahun depan. Kami akan menunggu Marc kembali bugar. Ketika saatnya tiba, kami akan memberikan paket motor terbaiknya. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.